Malam di perbatasan Gaza pecah. Bukan suara tembakan biasa, tapi gemuruh rudal jarak jauh canggih yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Puluhan tank Merkava, kebanggaan militer Israel, mendadak jadi besi lebur dalam rentetan ledakan tak terduga. Rencana penaklukan Gaza hancur dalam hitungan detik. Komandan lapangan membeku dalam kepanikan, sementara api di perbatasan menjulang tinggi ke langit. Ini bukan lagi perang biasa. Halo Sobat Drama. Siap menyaksikan ketegangan yang merubah sejarah? Jangan lupa like video ini, komen prediksi kalian, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi. Hanya di sini kisah perbatasan Gaza yang membara akan terungkap. Malam itu, Pangkalan Staging, Tenggara, di perbatasan selatan Israel berkilauan di bawah cahaya sorot buatan. Bukan cahaya perayaan, melainkan cahaya persiapan massal menjelang invasi darat terbesar dalam dekade terakhir. Debu tebal mengepul dari ratusan roda rantai yang bergerak, uap diesel memenuhi udara, dan jeritan radio komando merobek kesunyian malam. Operasi itu dinamai Pedang Baja, sebuah nama yang merayakan kecepatan, ketajaman, dan keyakinan mutlak. Tujuannya, menguasai Gaza dalam waktu kurang dari 48 jam, menghancurkan infrastruktur perlawanan, dan memulihkan dominasi militer tanpa kompromi. Di tengah kekacauan yang terorganisir itu, Letnan Iden Ben-Zur, baru berusia 24 tahun, berdiri di samping tank Merkava Mark IV miliknya yang dijuluki Raksasa Yudea. Kepercayaan diri Iden menjulang setinggi menara komando. Merkava Mark IV, dengan sistem perlindungan aktif Iron Fist, dianggap tak tertembus. Dalam benak Iden dan ratusan prajurit di sekitarnya, mereka adalah pembawa palu godam, dan Gaza hanyalah paku. Kita masuk cepat, kita bersihkan cepat. Iden membisikkan instruksi terakhir kepada gunner dan drivernya, matanya memancarkan kegembiraan yang berbahaya. Jangan beri mereka waktu bernapas. Gaza sudah menanti, pedang, kita. Keyakinan ini adalah produk dari briefing tingkat tinggi yang mereka terima hanya beberapa jam sebelumnya. Jenderal lapangan berbicara tentang kelemahan musuh, superioritas udara yang mutlak, dan data intelijen yang menjanjikan jalur penetrasi yang lembut. Semua keraguan ditiadakan. Yang tersisa hanyalah arogansi teknologi dan kekuatan fisik. Namun, di antara kesibukan persiapan tank dan wajah-wajah yang tegang itu, ada bayangan yang bergerak di utara, bayangan yang tidak terdeteksi oleh radar intelijen Israel. Jauh di balik laut Mediterania, dan lebih dekat, di sebuah gudang rahasia di area yang dikuasai sekutu, sebuah transaksi militer yang mengubah permainan baru saja selesai. Ini adalah buah dari kemitraan yang terjalin erat, disamarkan dalam lapisan diplomasi dan perang siber. Di balik dinding baja, duduk seorang pria dengan nama samaran, Al-Nujum, Bintang. Al-Nujum bukanlah seorang prajurit biasa. Ia adalah seorang insinyur dan operator intelijen yang dididik dalam kegelapan teknologi persenjataan canggih. Tugasnya adalah memastikan pengiriman dan aktivasi terakhir sebuah sistem rudal anti-tank portabel yang revolusioner, yang ia juluki Shahab Kecil, meskipun nama aslinya jauh lebih teknis dan menakutkan. Shahab Kecil bukanlah rudal biasa. Rudal itu dirancang secara spesifik untuk mengatasi kelemahan tunggal dalam sistem Iron Fist, kecepatan peluru pencegatnya. Shahab Kecil memiliki kemampuan manuver terminal yang unik dan dilindungi oleh lapisan baja stealth non-logam, yang hampir tidak terdeteksi oleh sistem radar konvensional. Ia adalah penghancur tank yang dibuat dengan satu tujuan, mengubah Merkava dari kebanggaan menjadi besi rongsokan. Apakah ini akan berhasil, Nujum? Tanya rekannya, matanya terpaku pada tabung peluncur yang disamarkan seolah-olah tumpukan sampah konstruksi. Al-Nujum tidak mengalihkan pandangannya dari peta digital, yang menunjukkan pergerakan kolom tank Israel yang mulai bergerak dari pangkalan Tenggara. Ini harus. Mereka terlalu cepat. Mereka terlalu yakin. Kepercayaan diri itulah titik terlemah mereka. Jawabnya dengan suara serak. Jika rudal S-7 tidak efektif, Iran akan mengirim rudal S-10. Tapi, Shahab Kecil, ini adalah hasil dari bertahun-tahun observasi terhadap Iron Fist. Ini adalah pertaruhan besar. Jika sukses, kita tidak hanya menghentikan invasi, kita mengubah dinamika kekuatan di wilayah ini selamanya. Pengiriman telah dilakukan. Sekarang, hanya tinggal menunggu waktu. Al-Nujum dan tim kecilnya, dengan peralatan yang disamarkan dalam kotak kayu tua,
bergerak perlahan, bagai hantu yang berlawanan arah dengan arak-arakan tank baja yang terang. Mereka bergerak menuju lembah abu-abu, sebuah area yang akan menjadi panggung bagi kekejaman yang akan datang. Eden dan prajuritnya percaya diri, tidak menyadari bahwa di luar cakrawala visi termal mereka, takdir mereka sudah dibentuk dan dikirim dalam tabung rudal yang sangat canggih. Eden yang memberi sinyal, maju, kepada konvoy tanknya, sementara Al-Nujum, yang berjarak hanya beberapa kilometer, merasakan getaran roda rantai di tanah, suara mangsa yang bergerak menuju perangkapnya sendiri. Fajar di perbatasan Gaza masih jauh. Yang ada hanyalah kegelapan yang pekat, diterangi sporadis oleh kilatan tembakan artileri jauh di depan yang berfungsi sebagai penghalus jalan bagi konvoy darat. Operasi Pedang Baja telah melewati batas terluar. Ratusan ton baja bergerak seperti sungai besi yang mengalir deras ke jantung wilayah musuh. Suara yang dihasilkan adalah perpaduan antara gemuruh mesin diesel yang menderu dan decitan rantai tank yang memekakan telinga, namun di balik lapisan baja Merkava, suara itu terasa teredam, bagai bisikan mesin raksasa yang tak terbendung. Di dalam raksasa Yudea, Letnan Eden menelan ludah. Ini adalah aksi nyata pertamanya dalam skala sebesar ini. Layar monitor termalnya menunjukkan pemandangan yang didominasi warna oranye dan hitam, dengan beberapa bintik merah sporadis, perlawanan kecil yang segera diredam oleh tembakan koaksial tank. Mereka mencoba, tapi ini seperti melempar kerikil ke dinding. Gumam Eden kepada drivernya, mencoba meredakan ketegangan yang mulai merayap di bawah kulitnya. Keunggulan teknologi memberi mereka rasa invincibility yang hampir fatal. Dia yakin, seperti yang dijanjikan, operasi ini akan cepat dan klinis. Mereka bergerak ke arah yang dikenal sebagai lembah abu-abu, sebuah depresi alami di lanskap yang ditandai dengan reruntuhan bangunan pabrik tua. Intelijen telah menandainya sebagai zona tunggu dan regrouping sementara yang aman, karena dilindungi oleh bukit kecil di kedua sisinya. Bukit yang secara strategis menghalangi garis pandang dari sebagian besar lokasi peluncuran roket musuh yang diketahui. Ini adalah zona nyaman, tempat para komandan berencana mengumpulkan seluruh kekuatan darat sebelum serangan akhir. Jauh dari kerlap-kerlip lampu sorot dan getaran mesin tank, Al-Nujum dan dua operatornya merangkak di sepanjang parit yang dipenuhi kawat berduri. Mereka membawa unit peluncur syahab kecil, yang meski canggih, tetaplah beban fisik yang berat untuk dipindahkan secara manual. Setiap otot berteriak protes, dan setiap nafas tertahan menjadi upaya kolektif. Mereka bergerak menuju puncak bukit yang menghadap langsung ke lembah abu-abu, area yang disebut Nujum sebagai balkon eksekusi. Pelan-pelan. Jangan sampai ada suara batu yang bergeser, perintah Nujum berbisik melalui mikrofonnya. Keringat bercampur debu di wajahnya. Ketegangan mereka mencapai puncaknya ketika suara mendesis tiba-tiba terdengar di atas kepala. Itu adalah drone pengintai Skylar Israel, bergerak diam-diam, menyapu area perbatasan untuk mencari penyusup atau penyergapan. Drone. Turun. Nujum mendesis. Mereka menjatuhkan diri ke dalam ceruk sempit, menutupi sistem peluncur dengan jubah termal yang telah disiapkan. Jantung Nujum berdebar liar, memukul-mukul tulang rusuknya. Mereka diam seperti mayat, merasakan getaran baling-baling drone hanya beberapa meter di atas kepala. Dalam momen mencekam yang terasa abadi itu, Nujum yakin tamatlah riwayatnya. Drone itu berputar sekali, cahayanya yang tak terlihat menyapu posisi mereka, sebelum kemudian bergerak menjauh. Sialan, Nujum menghela napas lega, merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Hampir. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat yang melelahkan, mereka mencapai titik peluncuran, di mana mereka dengan cepat mengatur 3 unit syahab kecil. Jam menunjukkan pukul 3.15. Di sisi lain lembah abu-abu, Letnan Eden menerima perintah untuk memperlambat laju. Formasi di depan menunggu kita, Eden. Kita akan regrouping di lembah abu-abu. Ambil posisi defensif 3 dan tunggu perintah selanjutnya. Suara Kapten Komando terdengar tenang, penuh otoritas. Konvoy Eden mulai memasuki cekungan lembah abu-abu. Mereka melihat belasan tank lain sudah berkumpul, mesin dimatikan, para kru memanfaatkan waktu singkat untuk istirahat. Ini adalah pemandangan yang nyaman bagi Eden. Kekuatan, kekompakan, dan dominasi. Tepat saat Eden menginstruksikan tanknya untuk berhenti di posisi yang ditentukan, sebuah suara terenkripsi tiba-tiba berderit di RPH Nujum,
memotong keheningan malam yang sunyi. Itu adalah kode yang sudah mereka tunggu-tunggu, dikirim dari stasiun transmisi yang jauh. Kode merah. Konfirmasi formasi padat di Lembah Abu-Abu. Aktifkan dan luncurkan. Sekarang. Nujum menarik napas dalam-dalam. Jari telunjuknya yang kotor dan gemetar meraih tombol pemicu. Di hadapannya, Lembah Abu-Abu tampak terang benderang dengan cahaya tank Israel yang saling berdekatan. Nujum mengunci target pada tank paling tengah. Keheningan yang mematikan sesaat menggantung di udara sebelum ia menekan tombol tersebut, melepaskan rudal yang akan mengubah narasi perang ini selamanya. Keheningan yang mencekam sesaat setelah Al-Nujum menekan tombol pemicu terasa, seperti tarikan napas terakhir sebelum badai. Dari posisi Nujum di balkon eksekusi, 3 rudal, syahab kecil, melesat diam-diam. Tidak ada asap tebal atau jejak api yang berlebihan. Rudal itu bergerak seperti hantu yang dipercepat, memanfaatkan malam pekat dan profil stealth non-logam mereka. Di Lembah Abu-Abu, Letnan Iden baru saja menghela napas lega saat tangnya mengambil posisi. Ia mendengar sirene peringatan yang melengking di kokpit, alarm rudal masuk. Ancaman standar, pikirnya, tanpa panik. Iron Fist akan menanganinya. Dalam skenario pelatihan manapun, sistem pertahanan aktif Merkava akan mendeteksi, mengunci, dan menembak jatuh ancaman yang datang dengan proyektil pencegatnya. Keyakinan itu adalah tulang punggung seluruh operasi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah horor yang tidak terbayangkan. Layar Fire Control System, FCS, Iden menampilkan kesalahan yang tidak masuk akal. Bukan intersepsi, melainkan target tidak dikenali. Gagal kunci. Gagal kunci, berkedip panik. Sistem Iron Fist, yang paling mereka banggakan, lumpuh total. Ada apa? Teriak Iden, teror melilit tenggorokannya. Belum sempat Iden menyelesaikan kalimatnya, neraka logam pecah. Rudal syahab kecil menghantam tank pertama di tengah formasi, sebuah tank komando. Ledakannya bukan hanya ledakan hulu ledak, melainkan ledakan yang memicu amunisi internal, menghasilkan bola api raksasa yang menyebar dengan kecepatan kilat. Lalu, rudal kedua dan ketiga menyusul, menghantam sisi lambung tank lainnya. Ini adalah serangan serentak yang terkoordinasi dengan presisi brutal. Dalam hitungan detik, Lembah Abu-Abu menjadi tempat pembantaian yang menyala-nyala. Suara dentuman yang memekakan telinga bertabrakan dengan teriakan putus asa dan raungan api. Puluhan tank, 17 yang pertama, lalu 10 lagi, dihantam dengan akurasi yang mematikan. Merkava Mark IV, yang seharusnya menjadi benteng berjalan, kini terbalik dan terbakar. Lapisan bajanya robek seperti kertas. Gema rudal terdengar berulang-ulang, gelombang kejut yang mengguncang Lembah Abu-Abu dan memicu alarm hingga ke pangkalan sejauh puluhan kilometer. Iden menyaksikan dari dalam tangnya, melalui periskop yang kini hanya menunjukkan pemandangan oranye menyala, bagaimana tank di sebelah kirinya dihantam tepat di bagian belakang turret. Asap hitam tebal dan api menjulang tinggi. Dia melihat bayangan krunya yang terlontar keluar, hanya untuk ditelan oleh api. Mundur. Mundur sekarang. Invasi gagal total. Teriak Kapten Komando melalui radio, suaranya pecah, tidak lagi tenang, hanya kepanikan murni. Sistem kita gagal. Rudal tak terdeteksi. Ini bukan perlawanan biasa. Iden mencoba menggerakkan raksasa Yudea, tetapi tangnya dikepung oleh puing-puing panas dan asap yang mencekik. Rudal telah menghancurkan moral dan rantai komando. Ini adalah ambang kegagalan militer yang paling memalukan, di mana superioritas teknologi mereka dicabik-cabik oleh musuh tak terlihat dan senjata yang tidak mereka kenal. Siapa yang menyerang kita? Rudal jenis apa itu? Iden berteriak, air matanya bercampur keringat di matanya. Rasa takut yang dingin mulai merayapinya, menenggelamkan semua arogansi yang ia miliki. Ini bukan perang yang mereka janjikan. Ini adalah eksekusi massal, sebuah pembalasan yang dirancang dengan kecerdikan yang menakutkan. Operasi Pedang Baja, yang menjanjikan kemenangan dalam 48 jam, hancur hanya dalam 5 menit serangan rudal yang terkoordinasi sempurna. Fajar belum juga tiba, tetapi Lembah Abu-Abu diterangi oleh intensitas api yang mengerikan. Lapangan itu kini menjadi kuburan massal yang panas dan berasap. Puluhan kendaraan lapis baja dan tank, yang beberapa jam lalu mewakili kekuatan tak terbantahkan,
kini menjadi kerangka logam yang meleleh. Panasnya begitu menyengat sehingga cat pada tank-tank yang tersisa mulai mengelupas. Perbatasan Gaza membara, bukan lagi metafora, melainkan kenyataan yang dilihat oleh setiap tentara dan satelit di wilayah tersebut. Perintah mundurnya bersifat sporadis dan panik. Komandan tidak tahu kemana harus mundur, karena wilayah belakang mereka kini berada di bawah serangan sisa-sisa perlawanan yang dihidupkan kembali oleh kegagalan besar ini. Kekacauan total. Prajurit infanteri Israel yang seharusnya dilindungi oleh tank, kini berlarian mencari perlindungan di balik puing-puing rekan mereka yang meledak. Letnan Eden, masih terguncang, berhasil mengarahkan raksasa Yudea keluar dari api terparah. Tangnya penyok, sistem sensornya sebagian mati, tetapi mesinnya masih hidup. Ia melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Tentara Israel yang berteriak meminta pertolongan di tengah runtuhan yang runtuh, sementara ia, dalam insting bertahan hidup, terpaksa meninggalkan mereka. Keputusan untuk mundur adalah pukulan psikologis yang lebih berat daripada rudal itu sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Eden, teriak drivernya. Kita harus keluar sekarang. Kita adalah target utama. Mereka bergerak mundur, melawan arus infanteri yang panik, di bawah rentetan tembakan artileri dan senapan mesin ringan dari Gaza, yang kini berani keluar dari terowongan mereka. Sementara itu, di bunker komando pusat di Tel Aviv, suasana berubah dari arogansi menjadi histeria yang dingin. Jenderal lapangan, Jenderal Eyal, yang sebelumnya menjamin keberhasilan operasi, kini berteriak di depan layar yang menampilkan pemandangan dari drone, puluhan bintik panas tak bergerak. Bagaimana? Bagaimana bisa Iron Fist tidak bereaksi? Eyal menampar meja. Wajahnya pucat pasi. Intelijen. Beritahu aku, rudal apa ini? Teknologi apa yang bisa menembus Merkava kita dengan presisi seperti itu? Kepala intelijen, Kolonel Ruth, menggeleng, matanya terpaku pada data yang dikirimkan. Jenderal, tidak ada data intelijen yang mendukung kepemilikan senjata sejenis ini oleh kelompok perlawanan lokal. Kami menduga ini adalah transfer teknologi tingkat atas. Ini, intervensi negara. Semua indikasi mengarah pada Iran. Mereka menyalurkan Shahab 4 modifikasi. Kata, Iran, menggantung di ruangan itu, meracuni suasana dengan implikasi geopolitik yang sangat besar. Kegagalan operasional kini bertambah dengan krisis politik internasional. Ini bukan sekadar pertempuran yang kalah, ini adalah perang proksi yang ditingkatkan. Di balkon eksekusi, Al-Nujum dan timnya dengan cepat membongkar sistem peluncuran mereka. Mereka tidak bersorak, hanya ada kelelahan dan ketegasan yang dingin. Nujum menyaksikan kobaran api di lembah abu-abu, api yang akan membakar perbatasan selama berminggu-minggu, simbol dari kegagalan ini. Misi selesai. Pesan sudah terkirim, bisik Nujum. Mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tapi ini baru permulaan. Letnan Eden berhasil melewati batas, memimpin sisa-sisa pasukannya yang terluka. Ia tidak lagi ambisius, hanya hampa, menatap asap tebal yang membubung dari Gaza. Api telah mengubahnya. Operasi, Pedang Baja, telah memakan korbannya, meninggalkan di belakangnya garis perbatasan yang diselimuti api dan pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pagi setelah bencana di lembah abu-abu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa diakhiri. Di bunker komando perang di bawah Tel Aviv, udara terasa dingin dan kaku, kontras dengan panasnya api yang masih membakar di perbatasan Gaza. Perdana Menteri, PM, Shimon, duduk di ujung meja, wajahnya tegang dan merah karena amarah yang terkendali. Di sekelilingnya, para menteri kabinet dan jenderal lapangan, termasuk Jenderal Eyal, yang kini terlihat jauh lebih tua, berdebat tentang cara paling tidak merusak untuk mengumumkan kegagalan ini. Kita kehilangan 32 tank dan hampir 100 prajurit. Kita harus mundur total, ujar Menteri Pertahanan, suaranya pelan dan berat. Dan yang terpenting, kita tidak bisa mengatakan pada dunia bahwa Iron Fist gagal total, dan bahwa teknologi anti-tank yang baru dari Iran adalah alasannya. Itu akan menjadi propaganda terburuk dalam sejarah militer kita. PM Shimon membentak. Kita tidak akan mengatakan itu. Kita akan mengatakan bahwa terjadi penyesuaian taktis mendadak setelah teror lokal melakukan serangan yang tidak terduga, didukung oleh jaringan terowongan yang kompleks. Kerugiannya,
signifikan, tetapi terkendali. Tidak ada kata Iran yang boleh muncul. Ini adalah permainan menjaga wajah, atau kita akan menghadapi krisis eksistensial. Maka, narasi kebohongan pun disepakati dan segera disebarkan. Namun, di Washington dan markas besar NATO, para analis intelijen tahu persis apa yang terjadi. Citra satelit, meskipun kabur, menunjukkan formasi Merkava yang hancur dalam pola yang terlalu rapi untuk serangan teroris standar. Gedung Putih menjadi pusat krisis diplomatik. Presiden AS, dalam pertemuan rahasia dengan Dewan Keamanan Nasionalnya, menyatakan kemarahan yang luar biasa. Iran melangkahi batas. Mereka menyalurkan senjata yang dirancang untuk mengalahkan aliansi kita. Ini bukan sekadar proxy war, ini adalah deklarasi kemampuan teknologi. Washington tertekan antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Membiarkan kegagalan ini menjadi preseden, atau mendukung Israel dalam serangan balasan langsung ke target yang terkait dengan Iran, yang dapat memicu perang regional besar-besaran. Ketegangan global mencapai puncaknya. Harga minyak melonjak. Bursa saham bergejolak. Di sisi lain, di Beirut, juru bicara tidak resmi dari Poros Perlawanan, sebuah koalisi sekutu Iran, mengadakan konferensi pers mendadak. Sambil menyeringai, ia menyambut fajar baru pertahanan berdaulat. Kami telah membuktikan, katanya dengan nada mencemooh, bahwa tidak ada kekuatan yang kebal terhadap akal dan inovasi. Mereka yang datang dengan pedang baja, telah kembali dengan puing-puing. Kami memiliki teknologi untuk mencegah penaklukan. Dan kami memperingatkan, balasan apapun di luar garis batas akan bertemu dengan kekuatan yang 10 kali lebih mematikan. Ancaman itu jelas. Serangan balasan ke Iran atau sekutunya akan memicu pembalasan yang lebih buruk. Kembali ke Israel, Letnan Eden kini berada di fasilitas medis, di bawah pengawasan ketat. Ia adalah salah satu dari sedikit saksi yang selamat dari kegagalan teknis Iron Fist. Dalam sesi debriefing yang panjang dan traumatis, ia dipaksa untuk mengisi laporan yang bertentangan dengan apa yang dilihatnya. Sebutkan bahwa rudal masuk dari utara, melampaui sistem pertahanan karena kekurangan sinyal. Jangan sebutkan stealth atau kegagalan Iron Fist yang total. Ini adalah perintah keamanan nasional, kata seorang perwira tinggi intelijen dengan tatapan dingin. Eden, yang jiwanya hancur karena meninggalkan rekan-rekannya dan dihantui oleh api ledakan, kini harus menanggung beban pengkhianatan terhadap kebenaran. Trauma pribadinya bergabung dengan kebohongan resmi negara. Ia tahu, kegagalan di lembah abu-abu jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan tank. Itu adalah kegagalan moral dan penghancuran kepercayaan pada teknologi dan kepemimpinan. Seminggu setelah bencana lembah abu-abu, suasana di perbatasan berubah drastis. Api yang membakar tank-tank telah padam, tetapi asap hitam tebal yang membubung dari bangkai-bangkai logam yang ditinggalkan masih terlihat, berfungsi sebagai tugu peringatan yang suram. Pasukan Israel ditarik mundur sejauh 4 km dari batas, meninggalkan zona buffer baru yang dikuasai oleh ketakutan dan ketidakpastian. Gaza bernapas lega. Kemenangan ini, meski berlumuran darah dari kedua sisi, terasa seperti keajaiban. Tank-tank yang hancur itu menjadi simbol kebanggaan yang baru bagi perlawanan, meskipun mereka tahu bahwa waktu yang mereka beli sangatlah terbatas. Seluruh dunia menyaksikan bahwa zaman superioritas lapis baja yang mutlak telah berakhir, dan konflik ini telah memasuki era di mana satu tembakan cerdas dapat mengubah seluruh operasi militer. Letnan Eden Ben-Zur tidak lagi di garis depan. Ia diberi cuti panjang dengan alasan kelelahan tempur akut, sebuah kode halus untuk menyingkirkannya dari pandangan publik dan mencegahnya membocorkan kebenaran tentang kegagalan teknologi. Di rumahnya, ia menghabiskan hari-harinya memandangi berita yang menyiarkan kebohongan yang ia dipaksa untuk dukung. Rasa bersalah karena meninggalkan rekan-rekannya dan kefrustrasian atas kebohongan militer merobek-robeknya. Ia bukan lagi prajurit yang ambisius. Ia adalah saksi bisu yang tahu bahwa harga diri militer dibangun di atas tumpukan kebohongan yang panas. Perang akan kembali, bukan? Tanyanya suatu malam kepada tunangannya. Tapi kali ini, kita akan kalah sebelum kita mulai, karena kita menipu diri sendiri tentang siapa musuh kita dan apa yang mereka miliki. Sementara itu, di sebuah lokasi rahasia di dalam terowongan yang luas, Al-Nujum disuguhi pujian. Ia tidak lagi mengoperasikan rudal, ia dipromosikan.
Misinya sekarang adalah mengembangkan generasi pertahanan berikutnya, mempelajari setiap kelemahan balasan Israel yang akan datang. Ia tahu, kemenangan Syahab kecil hanya bersifat sementara. Iran dan sekutunya harus siap menghadapi pembalasan teknologi, mungkin berupa drone kamikaze yang ditingkatkan atau serangan siber yang melumpuhkan. Nuju melihat citra kehancuran di lembah abu-abu, merasakan campuran kepuasan dingin dan kesadaran yang memberatkan. Ia telah menghentikan invasi, tetapi ia juga telah menyalakan korek api perang yang lebih besar. Di atas langit perbatasan yang sunyi dan tegang, sebuah drone pengintai Israel generasi baru, yang diterbangkan oleh pilot yang terobsesi untuk membalas kegagalan Eden, menyapu daerah yang sama. Tiba-tiba, di layar sensor drone, muncul anomali. Bukan rudal, bukan artileri, melainkan sebuah tanda tangan energi baru yang aneh, yang terdeteksi di bawah tanah dekat batas. Intelijen Israel tidak dapat mengidentifikasinya, tetapi tanda itu jauh lebih rumit, lebih tersembunyi, dan 10 kali lebih mengancam daripada Syahab kecil. Drone itu mengirimkan pesan peringatan. Perang tidak berakhir. Perang hanya bersembunyi. Garis batas tetap menyala, tidak lagi oleh api, tetapi oleh ancaman teknologi baru yang tidak diketahui. Israel gagal menguasai Gaza, tetapi kegagalan itu hanyalah awal dari perlombaan senjata mematikan yang akan menentukan masa depan seluruh wilayah. Ketegangan meningkat, menantikan babak selanjutnya. Itu dia kerangka kisah dramatis yang mencekam, sobat drama. Bagaimana akhir cerita ini menurutmu? Apakah Israel akan membalas atau perang akan meluas? Tinggalkan komen tebakan terliarmu di bawah. Jika kisah ini membuat jantungmu berdebar, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami untuk lebih banyak drama eksklusif, dan yang terpenting, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di ketegangan selanjutnya.